Hampir 13.000 kematian terkait COVID-19 terjadi di Tiongkok sepanjang tanggal 13 hingga 19 Januari 2023. Ini terjadi setelah lonjakan kasus COVID-19 begitu tinggi dan fasilitas kesehatan kewalahan. Pada awal tahun 2023 ada 13 negara yang membatasi kunjungan turis Tiongkok termasuk negara tetangga Malaysia. Indonesia di sisi lain menargetkan kedatangan turis Tiongkok hingga 235.000 orang tahun ini. Pertanyaannya sekarang, apa antisipasi yang disiapkan pemerintah di tengah ancaman transmisi kasus COVID-19 dari luar negeri? Kita bahas bersama narasumber sore ini sudah bergabung melalui secara virtual. Adalah juru bicara Kementerian Kesehatan Dr. Muhammad Syahril. Dr. Syahril, selamat sore. Selamat sore Mbak Putri, salam sehat semuanya. Salam sehat dok, terima kasih atas waktu Anda sore hari ini. Dok, langsung saja kami di awal tadi juga sudah menyampaikan hari ini ada sekitar 200-an turis asal Tiongkok yang tiba di Bali. Kita tahu saat ini kondisi di Tiongkok sedang kasusnya tinggi, bahkan Presiden Tiongkok Xi Jinping juga merasakan khawatir akan ada penyebaran yang cukup luas di masa Imlek ini. Saat ini antisipasi kita Indonesia terhadap turis asal atau mereka yang baru datang dari Tiongkok seperti apa dok sebenarnya? Ya, terima kasih Mbak Putri. Jadi sejak dicabut PPKM 30 Desember 2022, kita sudah mengantisipasi dua event yang besar, yaitu Nataru dan Imlek. Ya. Nah, kita mempunyai keyakinan dengan berbagai pertimbangan bahwa Indonesia sebetulnya sudah lewat lonjakan kasus yang saat ini terjadi di Cina, yaitu BF7 maupun BA5. Jadi kita sudah landai semua itu subvarian-subvarian itu. Sehingga kalau di Cina ada lonjakan kasus di akhir-akhir ini, tapi walaupun sekarang sudah mulai menurun, kita menyiapkan bahwa insya Allah Indonesia lebih disiplin, kemudian waspada di pintu masuk. Nah tentu saja kita memperlakukan dengan lebih ketat dan juga diberikan peringatan kepada seluruh turis itu agar juga memberikan kerjasama dengan baik apabila terjadi gejala-gejala yang mereka alami yang memang dikhawatirkan ada COVID varian baru itu. Kalau meminta kerjasama mereka, katakanlah apa yang mengikatnya? Apakah misalnya ada SMS atau ada informasi khusus yang dibelas kepada mereka oleh negara ya, oleh Kementerian Kesehatan, kemudian katakanlah 3 hari setelah mereka tiba untuk melakukan pemeriksaan kesehatan atau bagaimana sebenarnya dok? Ya, kita kan sudah ada kerjasama internasional ya. Kerjasama internasional itu mengingatkan kepada seluruh dunia atau negara-negara lain, khususnya negara-negara yang ini mempunyai kenaikan kasus. Yaitu mengingatkan bahwasanya mereka juga harus waspada akan COVID yang ada di masing-masing bila masuk ke Indonesia. Nah tentu saja di pintu masuk kita memperlakukan yang kita sebut dengan thermal scanner. Bagaimana suhu itu menjadi screening awal dan apabila ada turis yang bergejala, kita melakukan tes antigen, bila positif langsung kita lakukan PCR. Dan selanjutnya kalau memang positif kita lakukan isolasi turis tersebut. Dok, kalau misalnya tadi Anda mengatakan varian-varian itu yang saat ini berada di Cina itu sudah lewat di Indonesia, apakah bisa dikonfirmasi bahwa varian BF7 yang merupakan sebenarnya bentuk mutasi baru itu tidak akan atau tidak bisa atau bagaimana ya? Apakah betul Indonesia saat ini sudah terbentuk herd immunity sehingga beberapa varian mutasi itu akan sulit dan tidak akan berdampak buruk jika terjadi di Indonesia? Betul. Di subvarian baru dari COVID ini kan kalaupun ada di negara itu dia akan memberikan suatu lonjakan kasus. Nah, tetapi apabila sudah ditemukan dengan sequencing yang dilakukan oleh suatu negara di Indonesia dan kita amati dalam beberapa waktu terjadi lonjakan berarti aman kita. Jadi subvarian baru itu tidak menyebar di Indonesia. Yang kedua memang antibodi yang terbentuk di masyarakat Indonesia, survei serologi yang terakhir kan sudah 98,5. Ini juga memberikan kekuatan bagi masyarakat Indonesia bahwasanya subvarian baru itu
tidak begitu berdampak yang dikhawatirkan. Dok, kemudian kita tahu ada program vaksinasi booster kedua yang untuk umum yang sudah mulai bisa diakses besok. Apakah ini kemudian akan menjadi tameng tambahan atau sebenarnya booster pertama sudah cukup atau bagaimana, Dok? Ya, betul. Jadi vaksin ini kan ditujukan untuk memberikan antibodi kan. Nah, tetapi seiring waktu antibodi ini akan menurun titernya atau kadarnya. Jadi apabila seseorang sudah vaksin booster pertama lebih dari 6 bulan, maka titernya akan turun. Nah, karena di kita ini masih pandemi, maka pemerintah mempunyai program memberikan dosis kedua untuk boosternya untuk memberikan tambahan antibodi tadi. Dokter, selain vaksinasi, saran vaksinasi booster kedua ini, adakah strategi lain yang diterapkan atau diupayakan atau akan disiapkan oleh Kementerian Kesehatan untuk bisa mengantisipasi persebaran COVID-19 yang tentu saja kita tahu ini terus bermutasi? Ya, jadi kita sudah mempunyai 6 strategi ya dalam rangka mengawal pandemi ini berakhir menuju endemi. Salah satunya terus-menerus memberikan komunikasi risiko ini kepada seluruh masyarakat, termasuk melalui CNN pada sore hari ini. Jadi terus-menerus kita lakukan. Yang kedua, kita melakukan sequencing. Sequencing itu apabila ditemukan kasus yang dirawat di rumah sakit, kita lakukan pemeriksaan apakah ada subvarian baru atau tidak. Dan tentu saja di seluruh fasilitas pelayanan kita menyiapkan rumah sakit, termasuk Wisma Atlet, kita tetap siaga ya. Karena terjadi suatu kasus yang meningkat. Tapi mudah-mudahan tidak. Ya, dan per hari ini atau data dari kemarin ada 119 kasus COVID-19, kasus baru ya, Dok, di Indonesia. Totalnya sekarang ada 5.128 kasus. Apakah kemudian sejauh mana pemerintah memantau ketat ini pergerakan pertambahan kasus di Indonesia hari ke hari? Betul. Jadi sejak kita dicabut PPKM kemarin, jadi ada 4 parameter yang kita evaluasi terus-menerus. Satu adalah angka kesakitan, artinya yang dirawat di rumah sakit. Yang kedua angka kematian. Yang ketiga adalah jumlah kasus yang positif. Kemudian terakhir adalah positivity rate. Jadi alhamdulillah setelah Nataru kemarin, setelah 2 minggu sampai minggu ketiga, 4 parameter ini sangat terkendali dan tidak ada tanda-tanda adanya suatu kekhawatiran naikkan dari 4 parameter ini, Mbak. Nah, mudah-mudahan Imlek ini juga nanti kita berharap dapat kita pertahankan. Baik. Dr. Muhammad Syahril, juru bicara Kementerian Kesehatan, terima kasih Dok sore hari ini sudah bergabung di CNN Indonesia Newsroom. Sehat selalu. Ya, terima kasih. Salam sehat Mbak Putri.